Selamat sore. Selamat sore, Bu. Oke, terima kasih untuk kehadirannya sore Oke. hari ini. Pertama-tama, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah ya. Jadi pada sore hari ini semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ya, Bu M sendiri gimana, semuanya lancar? Lancar, juga dalam keadaan sehat. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Karena memang kita salah satu nikmat sehat yang harus kita syukuri ya, Pak. Ya. Baik, kita melihat agenda Bapak kemarin nih, Pak. Hmm. Kemarin Bapak sudah melakukan supervisi akademik kepada beberapa rekan guru ya, Pak ya. Betul. Dan untuk hari ini juga sebagai tindak lanjut dari supervisi akademik tersebut, Bapak akan melakukan tindakan coaching kepada salah satu guru tersebut. Betul, betul sekali. Jadi setelah supervisi dilakukan dan pasti akan kita tindak lanjuti guna mencari sebuah solusi ya. Jadi kita ingin meningkatkan pembelajaran yang uh, seperti kayak tadi Water sampaikan di sana bahwa menuntun dan sebagainya, pembelajaran yang berpihak kepada anak. Nah, di sini kita semakin meningkatkan di situ. Nah, inilah gunanya supervisi kalau menurut saya seperti itu. Berarti saya sepakat dengan Bapak, salah satu tujuan dari supervisi adalah kita sama-sama merefleksi supaya apa yang menjadi filosofi tujuan dari Ki Hajar Dewantara dari proses pembelajaran menuntun itu dapat tercapai ya Pak. Ya, karena memang menuntun itu kan bukan kita berada di depan, bukan kita berada di belakang, tapi kita sejajar ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sore hari ini rekan guru siapa yang akan Bapak coaching? Jadi untuk pada sore hari ini kita akan memanggil Pak Jaya ya. Pak Jaya. Jadi kita akan melakukan dialog, ya, istilahnya dialog, diskusi mengenai bukan mengenai salahnya ada di mana dan sebagainya, tetapi lebih pada kita memberikan solusi. Jadi nanti kita akan berdialog, berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan kompetensinya, terus meningkatkan ya istilahnya pelayanan kita kepada anak. Jadi pelayanan kita kepada anak dengan proses coaching. Baik, itu, ya. Jadi terima kasih sebelumnya Bapak sudah menyadari dengan sadar bahwa coaching ini bukan dijadikan sebagai adjustment ya Pak ya, untuk kepada salah satu guru tersebut ya Pak ya. Jadi terus seperti itu. Jadi lebih pada bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ya, bukan untuk sebagai nilai istilahnya nilai kinerjanya. Nanti kemudian pasti kalau sebagai nilai kinerja kan yang kita cari kesalahannya ya. Tapi ini lebih pada bagaimana kualitas pembelajaran di kelas itu bisa kita tingkatkan. Itu kita akan mencari solusi. Baik Pak. Dengan coaching seperti ini. Dengan coaching ini ya Pak ya. Jadi kalau saya boleh gali lebih dalam lagi, kompetensi apa yang ingin Bapak capai nih dari tindakan coaching ini Pak? Sebagai tentunya bentuk peningkatan profesionalisme kompetensi pribadi saya. Kompetensi pribadi Bapak sebagai seorang guru nih Pak. Baik, jadi untuk kompetensi guru dari proses coaching ini pasti akan nanti bisa saya terapkan ya. Istilahnya jadi kompetensi diri yaitu tentang menggali pribadi, menggali potensi diri. Ya tentu saja bahwa kemudian meskipun pengalaman itu ya memang sedikit banyak mempengaruhi seseorang. Tetapi bahwa pengalaman mengajar sekian tahun itu belum tentu bahwa kemudian saya sendiri itu belum tentu menjadi seorang guru yang perfect. Betul. Jadi dengan coaching klinik yang kita akan adakan bahwa kemudian kita mampu menggali potensi diri. Baik saya nanti sebagai coachnya atau mungkin sebagai coachingnya. Jadi potensi diri itulah yang kemudian akan kita sama-sama teliti, kita akan pahami bersama untuk kualitas pembelajaran. Seperti itu. Baik. Saya sepakat dengan Bapak bahwa coaching ini juga salah satunya untuk meningkatkan kompetensi. Mungkin nanti bisa kita tularkan juga ke coaching kita ya Pak ya.
Baik, pertanyaan saya lebih lanjut, Pak. Apakah Bapak sudah siap dengan Ya, instrumen-instrumennya? sudah. Jadi kita pasti melakukan coaching kita berdasarkan instrumen yang kita pegang dalam proses supervisi kemarin. Baik, Jadi ada beberapa catatan yang saya miliki. Kemudian catatan ini nanti akan coba saya gali baik, dari ya saudara saya itu sebagai guru kelas 6. baik, Pak. Kalau begitu, saya melihat kesiapan Bapak juga sudah siap, dan saya juga melihat, eee, mengingat juga untuk waktunya ya, supaya tidak terlalu sore juga nih, Pak, ya. Ya, Silakan Bapak melakukan coaching dengan Pak Jaya, dengan tentunya dengan alur-alur, ya, tinta tersebut ya, Pak. baik, baik. Silakan, Izin saya itu ya. izin tetap di sini untuk Ya, melakukan pengamatan silakan ya, Pak. silakan Bu Guru. Baik, silakan Ya, lanjutkan Pak Jaya. kita panggil Bu Baik, Jaya Pak. ya. Pak Jaya, boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jaya. Apa kabar hari ini, Pak? Waalaikumsalam, Pak. Nah, apa kabar hari ini, Pak? Semuanya berjalan lancar. Kegiatan kelas kemarin pun juga berjalan dengan lancar juga. Alhamdulillah Ya, lancar, walaupun cerita, tapi bisa kita kasih solusi lah. kasih solusi ya. Untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan baik, Pak. Iya. Ya, tapi tanpa sini, Pak. Setuju. Iya, setuju. Di sini menindaklanjutin kegiatan kelas provisi ya pada saat kemarin hari yang lalu itu kita mengadakan supervisi Iya betul. sama kelas Bapak. Dan menurut saya sih materi pembelajarannya sudah menarik, Pak. Iya. Sudah menarik, terus kemudian ya benar media ya. Iya. Nah, karena tujuan pada saat sore hari ini kita akan tidak mencari kesalahan-kesalahan, namun lebih pada bagaimana Pak Jaya melihat potensi Pak Jaya untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Gitu ya Pak Jaya. Iya. Jadi kita nyantai saja. Iya, Pak. Betul ya, kita relax santai saja Pak Jaya. Pak Jaya, masih ingat ya kemarin pembelajarannya itu seperti apa? Iya. Masih Pak. Saya menggunakan materi bilangan negatif. Bilang negatif. Iya, bilangan negatif pada pelajaran matematika. Pelajaran matematika ya? Iya betul Pak. Pak. Kan saya menggunakan konsep untuk kolaborasi. Kolaborasi. Iya, jadi diskusi kelompok beberapa kelompok. Jadi saya kaitkan dengan beberapa metode-metode pembelajaran Oke. gitu. Jadi kemarin itu yang Pak saya sampaikan dan lakukan terhadap anak-anak sangat menarik kalau menurut saya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Jaya, Iya. kalau menurut Pak Jaya dalam pembelajaran kemarin itu ada kurangnya atau tidak? Ya pastinya juga kita akan berupaya semaksimal mungkin daripada telah persoalan-persoalan yang muncul gitu Pak. Ya salah satunya beberapa anak murid Pak yang memiliki semangat belajar menurut ya tadi saya bilang atau lesu yang tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Walaupun itu kita melaksanakan kolaborasi ya, diskusi kelompok. Terus juga saya juga menautkan beberapa media-media seperti media gambar, video. Jadi agar meningkat motivasi belajarnya secara alfiah dia melihat mendengar animasi-animasi apalagi yang luar menarik minat anak jadi agar anak tersebut fokus konsentrasi ya tapi ada satu yang mungkin terlihat kurang semangat itu soal saya Pak. Jadi pada saat pembelajaran kemarin itu Pak Jaya mengamati bahwa ada satu hal ya Pak? Yang satu sih Pak itu Satu yang cenderung Pak itu kurang semangat jadi murung Pak mungkin kalau yang kurang konsentrasi kita bisa kan beberapa hal seperti speaking atau mindfulness seperti itu tapi kalau ini benar-benar terlihat apa ya secara fisik Pak ya makanya saya bilang ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran tersebut yang terjadi seperti itu Pak. Pada saat itu yang dirasakan Pak Jaya apa ya? Ya mungkin untuk saya amati anak tersebut saya beberapa ulang saya tanya langsung secara personal kenapa kamu terlihat lesu kurang semangat seperti itu dalam pembelajaran yang lainnya pada antusias dengan video gambar terus juga diskusi kelompok langsung bilang satu sebenarnya itu murung pendiam jadi saya tanyakan secara personal ya itu saya tanya memang beliau lulus apa gitu terus juga yang kedua yaitu begadang ya Pak. Pada saat itu kemudian yang terjadi adalah bahwa kemudian kelas itu menjadi terpecah begitu ya? Ya itu Pak jadi kan saya concernnya itu tidak memusat pada semuanya ini satu anak tersebut jadi saya mengatakan ini kayak terpercaya pasti itu tidak konsen untuk semuanya jadi fokus banget ke anak ini dengan cara melakukan anak tersebut tidak lemah tidak murung gitu. Bisa saya bayangkan sih pada saat itu kejadian di kelas ya kalau saya posisi sebagai Pak Jaya juga akan pasti kita akan bertanya ya
ini ada apa dengan anak ini. Betul. Terus pasti fokus kita pada akhirnya kan tidak keseluruhan. Betul. Kita malah ke distract atau terpecah-pecah. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu malah menjadi tidak pas gitu Pak. Iya. Menurut Pak Ajat. Untuk secara keseluruhan sih sudah tercapai Pak. Tapi kan ada beberapa yang harus kita penuhi Pak. Walaupun satu anak murid, tetapi itu penting bagi kita Pak. Walaupun 90%, 99% sudah melakukan tujuan pembelajaran tercapai, tapi ada satu yang tercapai itu menurut saya kurang Pak. Jadi ibaratnya kita harus full 100% mencapai tujuan. Apalagi anak untuk anak murid itu kan ibaratnya ya, mau hidup yang punya uang. Jadi kita harus mengedepankan empati sama pada tersebut. Sampai acuh-acuh, walaupun kita melihatnya nih, kita cuek, tidak Pak, tidak bisa juga mulai guru untuk ada simpati, empati, terus personal, tanya jawab beliau gitu. Kalau dalam pendapat saya ya, ketika menghadapi situasi seperti itu, seperti anak tadi kurang menarik, kurang tertarik dalam mata pelajaran kita, dalam pembelajaran kita, itu tidak sesuai dengan ide Pak saya gitu ya. Iya. Kalau idealnya Pak saya itu kelasnya seperti apa sih? Biasanya sih Pak, yang penting anak tersebut mampu mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, terus juga bersemangat, minat belajar tinggi, lalu apa? Yang terakhir melakukan rangkaian pembelajaran yang bermakna dalam artian melakukan proses konsep, terus kontekstualnya ada proaktifnya, simulasi, lalu yang hasil yang terakhir bisa merasakan feel dari hasil pembelajaran itu selama. Jadi inti belajar itu kan tujuannya adalah berproses dan memiliki makna. Gitu. Proses yang memiliki makna ya, Betul. itu harus menjadi sana. Oke, baik Pak Jaya, kita kan akan tindakan supervisi kembali. Kemudian untuk mata pelajaran kelas 6 yang pada 2 minggu lagi ya, kita akan melakukan coba kita akan masuk kembali ke kelas Pak Jaya. Di sini materi pembelajaran yang akan datang kalau boleh tahu apa Ya, itu kita akan bersama materi yang seru Pak. Tapi dengan saya masuk ke beberapa metode pelajaran yang belum pernah dibawa sebelumnya. Oke. Ini tadi kan kalau berkaitan dengan ada satu anak itu orang semangat ya, Pak saya ya. Nah, ini kemudian berkaitan dengan materi yang akan datang ini, yang akan Pak saya bawakan ya untuk sampaikan ke anak nih. Kira-kira Pak saya mempunyai strategi seperti apa? Ya, ini menarik nih Pak. Mungkin tentang kolaborasi tidak pernah tertinggalkan diskusi kelompok, kolaborasi kelompok. Tapi sebelumnya saya tentukan dulu rencana dulu pelajaran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Step-stepnya langkah-langkahnya yang pertama ya kita mengkombinasikan metode ceramah mesti ada menjelaskan informasi, lalu diskusi kelompok, kita buat diskusi kelompok, lalu kita menggunakan metode pembelajaran yang namanya saya buat namanya kotak pintar, modifikasi permainan 6 bulan, lalu saya modif. Jadi bilangan negatif kan terdiri dari bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan di kolom itu ada min 1, min 2 dan seterusnya. Jangan melatih alur dari konsep gabungan, tidak hanya konsep itu konteks juga simulasi, lalu ada kombinasi dengan pembelajaran SPDP. Kita akan membuat poster tersebut yang berisikan tentang angka bilangan tadi. Jadi setiap kelompok kita berikan bilangan-bilangan sampai 5 misalkan, kelompok lain 6 sampai 10 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Lalu pembelajaran tersebut dalam konteks kita simulasi, kita lakukan instrumen-instrumen atau kita lakukan instruksi. Yang pertama, kelompok tadi kita perintahkan untuk membuat poster dari bilangan 1 sampai 5 tadi, masing-masing anak membuat dengan karya kreativitas dari masing-masing gitu. Jadi setelah buat masing-masing sudah jadi, saya perintahkan untuk menempelkan di lantai kelasnya. Itu lantai kelas lurus satu secara horizontal atau vertikal. Jadi secara garis lurus kita buatkan garisnya. Jadi menempelkan angka bilang 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Terus 0 bawah, min 1, min 2, min 3. Jadi anak-anak di situ banyak beberapa gaya belajar yang terinspirasi di situ. Jadi akan untuk teori aja ya, dalam gaya auditory, visual dan estetis. Jadi ketiga ini saling berhubungan. Jadi anak-anak tidak hanya mengandalkan audio saja, visual saja, estetis saja, semuanya. Tiga-tiga itu tercukupi apa terinspirasi gitu. Yang sebenarnya ya, jadi terbayang bagaimana nanti kemudian strategi itu ketika diterapkan di kelas itu terbayang bagaimana ketika saya menjadi anak juga saya pasti akan semangat sih sebenarnya ya. Jadi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jaya, disiapkan oleh Pak Jaya itu sangat menarik sebenarnya, sangat menarik. Hanya kemudian nah ini Pak Jaya, strategi itu supaya bisa terlaksana akan Pak Jaya apakan? Ya mungkin strategi tersebut ya tentunya saya akan cari referensi di luar, dari internet, buku, Maksud saya strategi itu supaya Pak Jaya itu ingat strategi itu akan apa?
Lalu kita tuangkan dalam konsep belajar, Oke. terus kita buat beberapa rangkaian kegiatan yang itu tadi berisikan tentang alur, Mhm. terus metode, Mhm. media, Mhm. penerapan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi secara pasti ya, Pak, Iya. saya yakin ya bahwa strategi yang akan dijalankan itu sangat akan berhasil Insya Allah. perdana dan itu akan dituangkan di modul belajar ya, Belajar Pak, ya. itu Jadi di secara situ konsep. supaya nanti mudah bisa terlaksana. Iya. Nah, oke baik. Jadi untuk minggu depan saya kira dengan modul ajar yang Bapak siapkan dengan strategi-strategi itu saya sudah terbayang ya besok kita akan tindak lanjuti Pak ya. Siap, Pak. Jadi nanti kemudian coba nanti kita merefleksikan diri semuanya. Baik. Nanti coba saya akan masuk ke kelas kembali. Terus nanti kemudian apakah strategi itu setidaknya meningkatkan yang tadi Pak saya sampaikan, dan ada murid yang kurang semangat. Iya. Jadi coba dengan strategi itu apa kemudian berjalan dengan baik. Iya. Saya yakin sih sebenarnya dengan konsep pembelajaran yang Pak saya buat rancang di sana, kalau kita tuang dalam modul tersebut berjalan. Iya, insya Allah. Mungkin secara perencanaan kita akan buatkan melalui modul ajar, ini secara kontekstual, secara detailnya Pak ya. Kita akan melakukan asesmen dulu, sudah harus disampaikan kan. Kita akan melakukan anak sesuai dengan nilai belajarnya, sudah terkumpul, sudah terlihat. Ini kita bagikan secara berimbang, proporsional, secara kelompok. Itu kalau untuk anak yang tersebut mungkin saya akan tanya lebih lanjut secara personal, mungkin akan saya undang orang tua juga, orang tua tersebut apa yang terjadi. Jadi akan saya temukan beberapa jawaban bisa kita cari Gitu ya. perbaikan. Untuk modul ajar nih Pak saya, karena semuanya nanti akan tertuang dalam surat saya. Iya. Ini kapan saya bisa mendapatkan modul ajar dari saya? Ya, mungkin 2 hari lagi Pak. 2 hari lagi ya. Iya. Dan saya yakin semuanya bisa berjalan dengan baik. Insya Sekali Allah. lagi nanti sampai ketemu di kelas Siap, pembelajaran. siap. Nanti kita akan kembali bertemu lagi dalam Baik. situasi seperti ini untuk mendapatkan dan Siap. harapan kita semuanya berjalan dengan baik Pak Jaya. Kami masuk Pak. Sama-sama. Oke, saya kira cukup untuk saat ini. Nanti kita ketemu lagi. Siap. Ya, Makasih. makasih banyak Pak Jaya. Sama-sama, Pak. juga. Sama-sama. Ya, kita selesai. Siap. Saya kira cukup kan ya. Jadi itu yang bisa kami lakukan dalam proses coaching ini dan proses coaching yang kami lakukan dengan Pak Jaya di sini. Pak Jaya izin ini Bu Emil sebagai observer nanti kemudian akan memberi masukan kepada kita. Baik. Ya, tidak apa-apa ya. Tidak Kita, apa-apa. ya. Baik, terima kasih kepada Pak Sartoto juga dengan Pak Jaya Siap. atas waktunya. Seperti yang tadi Pak Sartoto sampaikan, di sini saya tidak bermaksud untuk mencari masalahnya, kita sama-sama untuk berdiskusi. Tapi saya mohon izin Pak Jaya, saya akan beralih ke Pak Sartoto terlebih dahulu sebagai coach. Baik Pak Sartoto, bagaimana perasaan Bapak telah melakukan coaching nih dengan Pak Jaya pada sore hari ini? Ya, dengan ya istilahnya pembelajaran yang saya dapatkan tentang proses coaching aja. Ya. Jadi pastilah saya sebagai rekan dari Pak Jaya itu mendapatkan suatu kenyataan bahwa proses coaching ini kuncinya adalah pada bagaimana seorang coach itu mengelola diri untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Bagaimana kemudian dia dengan menjadi pendengar yang baik akan menemukan kata kunci di mana dia bisa menggali potensi dari coaching-nya, kata kunci yang bisa menggali. Jadi dari kata-kata kunci itulah kemudian seorang coaching atau yang kita coach itu bisa menggali potensi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa membuka. Dan tentu saja ketika saya bertemu dengan Pak saya sebenarnya sudah sangat tertarik ya dengan konsep-konsep pembelajaran Pak saya. Itu yang saya rasakan ya. Baik, saya izin menggarisbawahi ya Pak ya, berarti tadi Bapak katakan konsepnya adalah kita menjadi pendengar yang baik, Ya. seperti itu. Nah, apakah hal itu sudah tercapai pada coaching sore hari ini? Saya kira sudah terjawab semua. Saya sebagai coach saya nanti, namun pada ada kalanya bahwa ketika memang topiknya sudah mulai melebar sedikit, pembicaraan saya akan pertanyaan ini. Dengan pertanyaan yang mengarah kepada pembicaraan awal. Ketika sedikit ada divergen yang menyimpang sedikit, kemudian saya akan kembali ke topik awalnya. Jadi permasalahan awalnya dan strategi dari saya. Jadi potensi di sana coba kita gali dan berusaha untuk menjadi. Saya kira sudah memenuhi. Jadi salah satu kunci poin pentingnya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang bagaimana kemudian yang bersangkutan itu dengan tanpa sadar bahwa dia akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dia miliki, gitu kan? Tanpa sadar dia akan mendapat jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi berdasarkan hasil refleksi Bapak sendiri, apakah Bapak sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach Bapak tadi? Saya kira dengan jawaban-jawaban yang seperti oleh Pak saya, kemudian Pak saya dengan sendirinya memiliki strategi, ya kan, strategi untuk membuat sesuatu aktif itu tadi, yaitu dengan permainan, di mana permainan itu mereka bikin sendiri kolaboratif dan membuat sebuah permainan di mana dia akan meminta anak. Nah, itu sudah sangat menarik. Jadi kolaborasi sudah ketemu sebenarnya, gitu kan. Tinggal nanti kemudian ini kan yang kita lihat bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan melihat secara khusus ya nilainya seperti apa, itu kan tidak dari kualitas pembelajaran. Betul Pak, saya sepakat dengan Bapak. Izin bertanya lagi Pak ya. Tindakan coaching tadi Bapak sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari Pak Jaya. Apakah tindakan coaching ini sudah baik dan memang tepat dan harus kita pertahankan ke depannya Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ya, untuk saat ini yang terjadi itu yang seringkali kita alami dalam proses supervisi akademik.
yang dilakukan baik oleh kepala sekolah ataupun misalnya pihak-pihak yang terkait itu lebih cenderung pada sisi administrasi. Itu lebih cenderung pada sisi administrasi. Di mana sisi administrasi ini apakah lengkap atau tidak dan sebagainya. Untuk bagaimana seorang guru menyajikan materi, bagaimana seorang guru menyajikan materi itu yang berpihak kepada anak, yang kita tahu bagaimana seorang guru itu menyiapkan materinya dengan modul acaranya tentu saja. Itu malah tidak kemudian dilirik. Dan strategi guru dalam memberikan pengajaran itu tidak dilirik. Yang dilihat hanyalah sebatas administrasi. Apakah nilainya berubah atau tidak? Apakah mengabsen tidak di awal? Apakah kemudian memimpin doa atau tidak? Terus kemudian apakah kemudian seorang guru ketika dalam supervisi ya mempunyai program semester atau tidak? Seorang guru memiliki program tahunan atau tidak? Intinya adalah yang dilihat pada saat akademis, supervisi akademis hanya sebatas administrasi. Bahkan kemudian yang dilihat strategi guru memberikan pelayanan kepada anak ini tidak dilihat sama sekali. Baik Pak. Dan dengan sistem coaching ini saya kira akan sangat cocok ya. Yang cocok itu diterapkan oleh pimpinan atau orang yang berwenang dalam melakukan coaching baik dari segi dinasnya atau dari kepala sekolah. Dan saya bisa membayangkan ketika negara kita ya, atau dinas pendidikan itu memiliki konsep yang sama seperti ini, saya bisa membayangkan pendidikan kita akan semakin maju. Gitu ya. Mungkin bisa lebih spesifik Pak, harapan dari tindakan coaching ini. Bagaimana Bapak, apa yang menjadi harapan Bapak jika memang coaching ini akan dilakukan biasanya kan di sekolah. Biasanya oleh pimpinan sekolah. Baik. Terima kasih kepada Pak Satoto selaku coach. Saya juga alih kepada Pak Jaya Kusuma. Bagaimana Pak Jaya perasaannya? Coaching oleh menjadi coachingnya Pak Satoto pada sore hari ini. Dari wawasan juga pengalaman beliau suka ya, terutama pada supervisi kali ini saya kayak melihat sendiri beberapa permasalahan untuk ditemukan terus pembelajaran dan saya juga menemukan sendiri solusinya. Terus juga saya penasaran perbaikan, evaluasi dan rencana melanjutkan untuk perbaiki hal tersebut. Saya rasa cukup bagus, sangat inspiratif tulisannya begitu. Apakah coaching sore hari ini sudah cukup untuk mengatasi permasalahan yang tadi Bapak sudah sampaikan? Secara keseluruhan sudah ya Bu ya, secara besar saya sudah menemukan titik permasalahan dan sudah menemukan solusi yang siap untuk dilaksanakan, diterapkan dalam langkah kita sebagai pendidik bisa mengembalikan cita-cita bangsa sebagai mendidik anak murid sesuai dengan program yang masih sesuai dengan beliau dan anda yang dewan baru. Jadi kita sebagai pendidik juga harus belajar mungkin dari zaman paslon atau mungkin ada solusi kita bisa belajar. Jadi dalam hal ini sangat inspiratif, sangat membuka mata balik pikiran kita lah dunia pendidikan yang cukup sangat luas, utama jadi pada tujuan kita menjelaskan kehidupan bangsa. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya kembali setelah tadi Bapak menyampaikan refleksinya. Menurut Bapak nih, apa yang masih perlu ditingkatkan dari tadi praktek coaching kita bersama nih Pak? Untuk peningkatan dalam supervisi lebih Ya, betul Pak. Salah satunya itu dapat lihat bersama lesu roti dan ambil sih bukan diterang ya ceritanya kepada murid ternyata hal tersebut memang dia tidak sarapan. Terus yang kedua saya bertanya lagi memang dia begadang masih jadi terlihat murung sedikit dalam selama ini jadi saya lakukan solutif terhadap orang tersebut terhadap dan melakukan tersebut jadi agar selalu sarapan dan terus melakukan hal yang baik. Baik, terima kasih Pak Jaya. Saya sampaikan hasil observasi saya secara kesimpulan ya Pak ya. Terutama saya mengapresiasi pada Pak Satoto selaku coach sudah menerapkan teknik kita dengan baik, lalu juga sudah menggali kompetensi dari coaching baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Lalu kemudian Pak Satoto juga sudah mendengarkan dengan aktif, memberikan hati sepenuhnya untuk pada Pak Jaya selaku coaching. Jadi tercipta suasana harmonis dan nyaman ya Pak ya. Terima kasih. Ya, itu Pak. Nah, bagaimana kesan Pak Jaya sama ya Pak? Saya juga melihat hal demikian. Ya, saya juga melihat demikian bahwa Pak Jaya bisa terbuka dengan Pak Satoto, bisa mencurahkan apa yang menjadi perasaannya. Saya juga mengapresiasi kepada Pak Jaya yang ingin belajar dari strategi-strategi pada perbaikan.